Listening to Radio Silaturahim for United Islam. Saatnya kita ikuti tahsin tilawah Al-Quran hanya di Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat pecinta Radio Silaturahim dimanapun Anda semuanya berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dipertemukan kembali di acara tahsin dan tilawah Al-Quranul Karim. Salawatu iring salam kita senandungkan ke baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun untuk materi tahsin kita hari ini, yaitu kita melanjutkan daripada surah An-Nur. Kita mulai dari ayat 20 sampai 27. Sekali lagi, materi tahsin kita melanjutkan daripada surah An-Nur ayat 20 sampai 27. Namun sebelum kita mulai, kami ingin menyampaikan, karena banyak permintaan ya, agar kita menguraikan hukum-hukum tajwid lebih detail ataupun membahas tentang sifat dan makharijul huruf, sehingga tahsin untuk kali ini itu terbuka untuk semuanya ya. Hari ini semuanya kami persilakan untuk membuka Al-Quran dan bergabung di surah An-Nur ayat 20 sampai 27. Jadi semuanya boleh membaca, akan tetapi membacanya tidak lewat telepon ya, membacanya di rumah masing-masing. Jadi kami ingin mentalaqikan. Apa itu mentalaqi? Talaqi itu kami membacakan, memberikan contoh, kemudian Bapak Ibu mengikuti di rumah masing-masing. Setelah itu nanti kita uraikan hukum tajwidnya. Di sela-sela menguraikan hukum tajwid, kami memberikan kesempatan untuk siapa saja ya yang ingin menguraikan hukum tajwid atau bertanya tentang hukum tajwid atau sharing tentang ilmu-ilmu tahsin yang mungkin Bapak Ibu didapat di luar tahsin di Rasil ya. Sekali lagi, untuk untuk variasi ya, untuk variasi supaya kita tidak gabut, istilah orang Betawinya ya. Hari ini semuanya boleh membaca tanpa terkecuali, dengan catatan membacanya di rumah masing-masing. Kami ingin mentalaqikan, yaitu kami ingin membacakan pelan-pelan ya, dengan bacaan tahqiq atau bacaan tahsin, kemudian masing-masing mengikuti di rumah. Surah An-Nur ayat 20 sampai 27. Setelah itu kita akan menguraikan hukum tajwid atau bahkan makharijul huruf dan sifat-sifatnya untuk huruf-huruf yang mungkin seringkali kita kurang tepat di dalam membacanya. Nah, di sela-sela itu kami mempersilakan Bapak Ibu untuk masuk ya, untuk masuk ke ke telepon Rasil, ke nomor kontak Rasil ya. Nanti ada beberapa pilihan,
boleh mau menguraikan hukum tajwid, ya, misalkan ayat ini diuraikan hukum tajwidnya, atau bertanya tentang hukum-hukum tajwid, atau bahkan sharing. Barangkali di luar Bapak Ibu juga belajar tajwid, belajar tahsin, yang yang ingin dibagi di forum ini atau di acara atas ini, nanti kami persilahkan. Baik, kita mulai. Kami akan bacakan pelan-pelan, mohon disimak dan diikuti di rumah masing-masing. Semuanya, ya, tanpa terkecuali. Kita awali dengan membaca isti'adzah ataupun ta'awud. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya, diikuti di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخابثات. Mohon maaf, saya ulangi. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Ya, alhamdulillah kita sudah sama-sama talaqi daripada surah An-Nur ayat 20 sampai 27. Nah, kami sekarang akan menguraikan hukum tajwidnya atau bahkan makhraj dan sifat huruf, tapi tidak semuanya, yang penting-penting atau yang perlu-perlu saja. Nah, sekarang ini kami persilahkan Bapak Ibu, di sela-sela kami menjelaskan hukum tajwid, kami persilahkan Bapak Ibu untuk bergabung guna menguraikan ayat demi ayat yang berkenaan tentang hukum tajwid. Ya, jadi kami persilahkan ya untuk bergabung siapa saja. Ya,
untuk menguraikan hukum tajwid. Dari mulai ayat 20 ya. Dari mulai ayat 20. Walaula. Ya. Huruf waw itu keluar dari dua bibir. Wa ya. Berarti ketika kita mau mengucapkan waw, terlebih dahulu dua bibir kita itu sudah membentuk bulatan. Ya, kalau bahasa enaknya sudah dimonyongin dulu, ya. Bibir kita sudah monyong, baru kita ngucapin wah. Itu akan lebih enak, ya. Karena memang makrotnya dari dua bibir. Kemudian lau, ya, laula. Di sana terdapat huruf lin. Jadi huruf lin itu waw dan ya sukun yang sebelumnya harokat fathah. Jadi nggak ada matnya. Bedakan antara huruf lin sama mat lin. Kalau mat lin itu khusus ketika wakaf ya. Tapi kalau di tengah-tengah cukup dibaca lin. Ya, jadi bacaannya itu dicengkokkan, dihaluskan, dilenturkan. Walaula. Jadi jangan kasar walaula. Enggak begitu ya, tapi walaula. Ya, berikutnya adalah matobi. Insyaallah semuanya ngerti ya. Setiap fathah setelahnya alif mati ataupun dhamma setelahnya waw mati, kasrah setelahnya ya mati. Itu semuanya dibaca tabi'i atau mat yang panjangnya hanya dua harokat. Fadlullah ya. Fadlullah. Nah, ini yang sering terjadi apa? Membacanya mantul. Fadlullah. Fadlullah. Kalau fadlullah, nah nanti bisa dihukumi tawallud. Ya, apa itu tawallud? Tawallud itu menciptakan hukum yang tidak pada tempatnya atau melahirkan huruf yang tidak ada. Jadi solusinya apa membaca dot? Membaca dot itu kita harus istiqalah, kemudian harus isti'lah. Meskipun sifat dot itu ada 6, kita fokus saja dengan 2 sifat. Ya, yaitu istiqalah dan apa tadi? Istiqalah, kemudian isti'lah, ditambah lagi rokhawah. Faub, gitu ya. Faub. Tapi hurufannya jangan ikut-ikutan tebal, cukup tipis. Faub, ob. Ya, itu cara membaca huruf bo. Berikutnya Allah. Ya, Allah itu pasti memiliki 3 hukum. Kecuali kalau dia wakaf, ya. Kalau dia wakaf, itu tetap 3 hukum, hanya saja nanti rada berbeda. Allah itu pertama pasti dia masuk idgham syamsi. Idgham syamsi sama dengan asyamsiyah. Boleh menggunakan istilah idgham syamsi. Idgham itu artinya melebur, syamsi karena huruf lam itu masuk huruf-huruf syamsiyah, ya. Seperti itu. Cara membacanya seperti apa? Alnya tidak nampak, melebur ke huruf syamsiyahnya. Jadi bukan Allah, tapi langsung Allah. Alnya nggak ada, al-il-ul tidak kelihatan. Hukum yang kedua adalah tafkhim. Apabila didahului dhammah atau fathah, ya. Tadi kalau didahului kasrah maka menjadi tarqiq. Jadi kalau dibaca loh itu namanya tebal atau tafkhim. Kalau dibaca lah seperti bismillah namanya tarqiq. Kemudian hukum yang ketiga adalah mat tabi'i. Semua Allah kalau dibaca wasal dibaca mat tabi'i atau asli. Alaikum. Ya, alaikum. Nah, ini huruf A dulu ya. Karena huruf A ini seringkali dibaca mirip kayak hamzah atau alif. Alaikum. Ya, kalau alaikum itu bukan A.
ya. Membaca huruf A itu karena makhrajnya sama dengan H. Jadi kalau susah mengucapkan A, itu dipancing pakai H. H, A. H, A. Seperti itu ya. H, A. Ya, dia memiliki sifat apa? Memiliki sifat rakhawah. Rakhawah itu mengalir. A, gitu ya. Jadi bukan syiddah. A. Kalau A itu syiddah, itu untuk hamzah. Tapi kalau ain mengalir. A, gitu ya. Alaikum, alaikum, dari tengah tenggorokan. Kemudian lai sama kayak tadi ya, harful lin atau bacaan lin, ya. Kum. Ya. Jadi kum, ka itu keluarnya dari lidah ya, setelah ko. Jadi lidah yang paling belakang atau yang paling pangkal itu untuk ko ya. Ko, ako itu ko. Maju sedikit itu ka. Makanya huruf ka itu kenapa ada hamas ataupun ada udara yang terdengar ketika mengucapkan, karena dia memiliki sifat hamas ka. Asalkan hamasnya itu tidak mendominasi ka. Wah, itu kelebihan ya. Itu kelebihan, tidak sampai ka, cukup ka. Ketika waqaf ak ya tadi, jadi tidak sampai berlebih hamasnya itu. Ak itu berlebih ya. Kemudian hukum mim sukun ya, diantaranya adalah izhar. Pokoknya mim sukun itu begini. Selain bertemu dengan mim dan ba, gitu aja ya. Selain bertemu mim dan ba, maka mim sukunnya dibaca ilhar. Ya. Ilhar artinya apa? Jelas. Yang dijelaskan apa? Kan begitu. Yang dijelaskan adalah gitu ya. Berarti ketika membaca mim sukun, itu harus ada dengungnya. Hanya saja tidak ditahan sampai 2 harokat apalagi lebih. Alaikum warahmatuhu. Karena kalau kita tidak mendengungkan, ini yang sering terjadi pantulan-pantulan ya. Mantul yang tidak mantul ya. Alaikum warah. Nah, ini yang kami maksud. Mantul tapi tidak mantul ya.